Halo teman-teman, selamat datang di Lady Magnifica Tell Stories. Kamu pasti sering kan ya melihat orang yang ketawa-ketawa sendiri di jalan, ngomong sendiri tanpa peduli siapapun, kadang malah nggak pakai baju atau berjalan tanpa arah seperti nggak tahu sedang kemana. Kita sering menyebut mereka orang gila. Bahasa resminya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Tapi pernah nggak kamu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dalam kepala mereka? Apa yang mereka lihat? Apa yang mereka dengar? Dan bagaimana seseorang bisa berubah menjadi seperti itu? Kebanyakan dari kita cuma lewat, memperhatikan sebentar lalu melanjutkan hidup. Tapi tanpa kita sadari, orang-orang itu punya kisah, punya perjalanan panjang, dan punya alasan mengapa pikiran mereka tidak lagi terhubung dengan dunia seperti kita. Mari kita mulai dari fakta yang paling sederhana. Manusia punya batas kapasitas, punya batas emosi, batas stres, batas trauma, batas tekanan hidup. Dan setiap hari, tanpa kita sadari, kita terus mendorong batas itu semakin jauh. Ada masalah keluarga, tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, pengkhianatan, kehilangan, kesepian, dan banyak hal yang tidak pernah kita ceritakan kepada siapapun. Kita jalan terus dan berpura-pura kuat, tapi otak kita merekam semuanya. Yang membedakan ODGJ dengan orang normal bukan lahir dari tindakan aneh yang mereka lakukan, tapi dari satu titik yang sangat kecil. Titik ketika pikiran mereka tidak lagi sanggup menahan beban itu. Titik ketika otak berkata, sudah cukup. Pada banyak kasus, orang tidak menjadi gila dalam semalam. Itu proses panjang yang tidak terlihat dari luar. Bayangkan begini, kamu berjalan membawa ransel. Setiap kali kamu punya masalah, ransel itu ditambah satu batu. Batu kecil, kamu masih kuat. Masalah cinta, kamu tambah lagi satu batu. Masalah keluarga, tambah lagi satu batu. Tuntutan, trauma kecil, depresi ringan, tambah terus. Sampai suatu hari kamu merasa berat, tapi kamu tetap maksa jalan. Lalu datang sebuah masalah besar, batu yang sangat besar. Dan saat kamu masukkan ke ransel, tali ranselnya putus. Begitulah cara banyak ODGJ muncul. Mereka bukan tiba-tiba kehilangan akal. Mereka hanya sudah membawa terlalu banyak batu selama bertahun-tahun, sampai tali itu akhirnya tidak mampu lagi menahan. Tapi penjelasan ini baru permukaannya saja. Sekarang mari kita masuk lebih dalam. Otak manusia adalah organ yang sangat rumit. Setiap emosi, setiap kenangan, setiap ketakutan, setiap suara dalam kepala bekerja melalui sambungan kecil bernama sinaps. Ketika seseorang mengalami stres berkepanjangan, sambungan ini mulai kacau. Bukan rusak seperti kabel putus ya, tapi lebih seperti frekuensi radio yang mulai bergerak liar. Informasi tidak mengalir seperti biasanya. Normalnya, ketika kamu berpikir ada suara di kepalamu, kamu sadar itu hanya pikiranmu sendiri. Kamu tahu itu berasal dari dirimu. Tapi pada orang-orang tertentu, otak mereka tidak bisa membedakan mana suara internal dan mana suara eksternal. Sehingga yang seharusnya hanya bisikan pikiran, terdengar seperti suara orang lain. Bahkan kadang seperti bisikan dari sesuatu yang tidak terlihat. Makanya kita lihat ada orang di jalan yang tiba-tiba ngomel ke entah sama siapa. Seolah sedang berdebat dengan seseorang yang kita tidak bisa melihatnya. Karena bagi mereka, suara itu nyata. Senyata kamu mendengar suara orang di sebelahmu. Ada juga yang terlihat ketawa sendiri. Bukan karena mereka bahagia, tapi karena otak mereka memutar ulang memori tertentu atau menampilkan sesuatu yang tidak kita lihat. Bayangkan kamu sedang menonton film di kepalamu, tapi film itu sangat jelas, sangat imersif, sampai kamu lupa bahwa dunia sekitar juga ada. Begitulah yang sering terjadi.
Dan kalau kamu lihat ada ODGJ yang tidak pakai baju, berjalan tanpa arah atau tidak peduli dengan dunia sekitarnya, itu bukan karena mereka tanpa malu atau tanpa rasa ya. Mereka sedang berada di dimensi pikiran mereka sendiri. Tubuh mereka ada di sini, tapi kesadaran mereka melayang ke tempat lain. Lalu muncul pertanyaan besar, apa mereka menyadari bahwa mereka ODGJ? Jawabannya cukup rumit. Beberapa orang sadar sesekali. Mereka tahu ada yang salah dalam pikiran mereka, tapi tidak tahu bagaimana mengontrolnya. Bayangkan kamu duduk di ruangan yang gelap, dan lampu-lampu kecil di sekelilingmu menyala dan mati sendiri tanpa kamu bisa sentuh. Itulah rasanya. Namun banyak juga yang tidak sadar. Bagi mereka, suara-suara di kepala itu adalah kenyataan. Gangguan itu adalah dunia mereka. Dan kita yang melihat mereka sebagai aneh, bagi mereka justru kitalah yang aneh. Ada seorang mantan ODGJ yang pernah bercerita begini. Dalam masa krisis mentalnya, ia merasa dunia seperti pecah menjadi dua. Satu dunia adalah dunia nyata, seperti yang kita lihat. Dunia lain adalah dunia di kepalanya yang terasa sangat kuat, penuh ancaman, penuh suara dan penuh perintah. Ia bilang ketika suara itu muncul, suara itu terdengar sangat berwibawa, seperti suara yang harus ia patuhi. Dan semakin ia melawan, suara itu semakin keras. Bayangkan kalau setiap pikiran kecilmu, ketakutan, kecemasan, paranoia, semua hidup menjadi karakter. Ada yang mengancammu, ada yang memujimu, ada yang menghinamu, dan ada yang mendorongmu. Semuanya bicara sekaligus. Itulah hari-hari mereka. Kita sering menyalahkan mereka, menganggap mereka malas, kotor, atau tidak merawat diri. Padahal banyak dari mereka sebenarnya adalah korban. Korban hidup, korban trauma, korban sistem, bahkan korban genetik. Ya, genetik. Pada sebagian orang, otaknya lebih sensitif terhadap stres. Ketika ada tekanan sedikit saja, otaknya lebih cepat macet dibanding orang lain. Bukan karena mereka lemah, tapi karena memang komposisi biologinya berbeda. Ada sebuah cerita dari seorang pria yang dulunya pekerja kantoran dengan karir yang sangat bagus. Ia selalu ceria dan selalu profesional, tapi suatu hari ia mengalami kejadian buruk, kehilangan keluarga dalam kecelakaan. Dalam hitungan bulan, ia berhenti merawat diri, berhenti makan dengan normal, dan mulai bicara sendiri. Ia mulai percaya bahwa ia bisa mendengar suara keluarganya di dalam kepala, dan mereka memanggilnya pulang. Dari luar, orang bilang dia gila, padahal itu adalah hasil dari trauma yang otaknya tidak mampu atasi. Karena begini, otak manusia tidak diciptakan untuk menahan kesedihan sebesar itu sendirian. Ada juga orang-orang yang terlihat seperti hidup di dimensi yang berbeda. Mereka berjalan dengan langkah tidak teratur, tatapan kosong, tapi sesekali terlihat sangat fokus pada sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Banyak penelitian modern menjelaskan bahwa hal ini bukan hanya halusinasi visual, tapi gabungan antara memori, imajinasi, dan gangguan persepsi. Bayangkan aja kamu sering mengingat sesuatu yang salah, tapi otakmu memaksanya terlihat seperti kenyataan. Dan kamu harus tahu satu fakta penting ini. ODGJ tidak selalu agresif ya. Banyak dari mereka sebenarnya sangat takut. Dunia bagi mereka adalah tempat yang berisik, penuh ancaman dan tidak masuk akal. Orang yang kamu lihat teriak-teriak di jalan mungkin sedang berusaha mengusir sesuatu yang bagi dia nyata, seperti suara, bayangan, atau ketakutan yang mengurung di kepalanya. Apa mereka bisa sembuh? Tentu. Banyak yang sembuh kok, banyak yang kembali normal, tapi kesembuhan mereka tergantung pada dua hal, dukungan dan obat. Sayangnya banyak ODGJ di jalan adalah orang-orang yang tidak punya keduanya. Mereka tidak punya keluarga yang mampu mengurus, atau mereka pergi dari rumah karena tidak dipercaya. Banyak yang kehilangan segalanya sebelum kehilangan dirinya sendiri. Ada juga yang sembuh sementara tapi kambuh lagi karena obatnya tidak diminum. Karena obat gangguan jiwa bukan seperti obat flu ya.
Itu obat yang harus diminum jangka panjang untuk menjaga kestabilan otak. Tanpa obat, otak kembali kacau. Beberapa orang bahkan tidak tahu bahwa mereka pernah menjadi ODGJ. Ketika mereka pulih, mereka benar-benar tidak ingat masa paling gelap itu. Bagi mereka, dunia terasa seperti film di mana satu bab telah hilang. Sekarang bayangkan gini, kalau kamu bertemu seseorang yang berjalan telanjang di jalan, tertawa tanpa alasan atau berbicara sendiri, kamu mungkin melihatnya sebagai orang yang aneh atau mungkin berbahaya. Tapi di balik semua itu mungkin ada seseorang yang dulu sangat normal, seseorang yang pernah bekerja, pernah punya keluarga, pernah punya teman, dan pernah punya mimpi. Mereka bukan dilahirkan seperti itu. Mereka berubah karena hidup, karena trauma, karena otak yang tidak sanggup lagi. Karena pada akhirnya ODGJ bukan tentang orang gila. Itu tentang manusia yang pernah terlalu banyak menahan beban dunia sendirian. Dan itu bisa terjadi pada siapa saja, termasuk orang yang terlihat paling kuat sekalipun. Aku Lady Magnifica, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.